Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Windy Astuti dari PSIK Keperawatan nomor NIM 190101219. Di sini kita akan belajar tentang SPSS. Untuk yang pertama kita akan belajar bagaimana caranya masuk ke SPSS. Karena di laptop saya sudah terinstall SPSS, ini tinggal klik SPSS, kita tunggu sampai keluar. Nah, ini kita sudah masuk ke SPSS. SPSS ini nanti yang berperan adalah di data view ataupun variable view. Untuk keluar dari instalasi SPSS ini tinggal klik di sini. Yes, kita keluar. Kemudian untuk cara memasukkan data SPSS, kita buka lagi untuk SPSS-nya. Nah, di sini sudah masuk ke SPSS. Misalkan ini ada di sini untuk variabel-variabel dan di sini untuk kolom. Nah, misalkan saja untuk memasukkan data ke SPSS bisa melalui Excel ataupun secara manual. Misalkan saja secara manual, saya punya data angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, ini misalkan kita punya data seperti ini. Nanti kalian lihat di variable view akan terlihat seperti ini. Kemudian kita akan memberikan karakter untuk data yang pertama kita ini. Misalkan untuk data ini bisa kita buat karena tadi angka 1 sampai 10 ya, kita untuk 6 nomor urut. Nah, untuk di sini tidak boleh ada angka ataupun spasi. Jadi misalkan nomor urut ini tidak akan bisa. Nah, ini tidak bisa. Jadi kita harus memberikan underscore. Nah, ini. Kemudian karena ini data nomor urut, untuk di sini adalah tipe. Akan kita lihat tipe ini bisa numerik, koma, dot, scientific notation, date, dollar, custom, currency, dan string. Mungkin untuk nomor urut ini karena sesuatu yang untuk data numerik adalah data yang bisa dihitung. Jadi nomor urut ini sebenarnya data yang bisa dihitung. Dan untuk data string adalah data yang tidak bisa dihitung. Misalkan nomor NIM atau nomor
SIM itu data yang tidak bisa dihitung. Nah, ini kita buat numerik. Untuk width itu lebarnya. Misalkan paling banyak karakternya 8 atau berapa, monggo. Kalau 8 itu artinya ada 8 angka. Misalkan 8 karakter angka. Kemudian untuk desimal ini adalah misalkan kalau untuk angka di belakang koma. Misalkan kita buat 0, nanti tidak akan ada angka di belakang koma. Atau misalkan kita buat 2, berarti nanti ada angka di 2 angka di belakang koma. Misalkan koma 02 atau koma 3 berapa gitu. Nah, ini karena nomor urut kita buat 0 karena bisa dihitung numerik. Oke. Kemudian untuk label ini untuk menamai atau memperjelas ini. Misalkan kita buat nomor urut peserta. Nah, misalnya seperti itu. Kemudian untuk values ini adalah angka values itu untuk kita buat 0 saja karena nomor urut. Karena kemudian untuk missing ini ada data yang mungkin akan kita hilangkan. Misalkan untuk no missing ini berarti tidak ada data yang dihilangkan. Di script ini berarti ada data yang dihilangkan. Range ada data yang dihilangkan. Ini dari yang terendah sampai yang tertinggi. Misalkan dari angka di bawah 3 sampai angka misalkan 10, berarti ada rank data hanya di angka 3 sampai 10. Nah, ini karena datanya nomor urut tidak kita hilangkan saja, misalkan pakai no missing values. Oke. Ini kolomnya 8. Nah, untuk line ini adalah untuk membuat ini untuk di left, right, kanan, left, kiri, right, kanan, dan di center. Misalkan ini di center, dia akan di tengah. Nah, kemudian measure itu adalah skala. Ini penting. Nanti kita akan menentukan skala apa, misalkan skala ordinal ataupun nominal. Nah, ini misalkan kita pilih ordinal. Nah, kita lihat di data view akan seperti ini. Kemudian kedua, kita akan membuat di sini adalah nama. Kita tahu kalau nama itu tipenya adalah data yang tidak bisa dihitung. Berarti kita akan menggunakan string. Kalau nama berarti mungkin butuh karakter yang banyak. Misalkan kita butuh sampai 30 karakter. Desimalnya 0. Misalkan ini kita beri nama peserta. Kemudian ini non. Kita buat ini mulai di kiri. Measure-nya adalah nominal.
Kemudian untuk yang ketiga, misalkan kita akan membuat data tentang hasil ulangan. Kita tulis di sini hasil ulangan misalkan UTS MTK, misalkan hasil ulangan UTS MTK. Karena ini sesuatu yang bisa dihitung, kita buat ini sebagai numerik dengan lebarnya 8 dan mungkin dengan ada angka desimal 2 angka di belakang koma. Oke, kemudian ini kita buat misalkan tadi hasil ulangan MTK misalkan seperti itu. Kemudian ini non, tidak ada data yang kita hilangkan, kolom ini kita buat di center, datanya adalah kita buat misalnya scale, nanti akan terlihat seperti ini. Nah, oh ya, untuk kolom nama bisa kita beri nama, misalkan Sasa, Tita, Fadli, terus kemudian kita beri nama pesertanya Abin, Iza, Cila, misalkan Rara, Farah, Fatih. Kemudian yang sini misalkan Ahmad. Nah, ini kita tulis hasil ulangan mereka, misalkan 86, 84, 64, 85, 78, 79, 70, misalkan hasilnya nah, ini merupakan data kita untuk melihat. Nah, ini cara memasukkan data ke SPSS. Kemudian selanjutnya kita akan belajar tentang analisa data melalui SPSS. Untuk analisa data melalui SPSS ini, SPSS sebenarnya banyak sekali fungsinya. Misalnya untuk report ini bisa memakai OLAP, Cubes. Untuk deskriptif statistik ini kita bisa mengetahui tentang frekuensi. Ini untuk mengetahui, kita explore apa data deskriptifnya, atau misalkan compare means itu untuk mengetahui rata-rata datanya, one sample test, independent sample test, atau paired sample test, atau one way ANOVA. Kemudian untuk korelasi ini bivariate, partial distance,
Untuk regression ini bisa kita untuk melakukan olah data, misalkan regresi linear. Kemudian misalkan lagi untuk scale, ini untuk mengetahui reliabilitas analisis, untuk mengetahui kehandalannya. Kemudian untuk non-parametric sampel ini kita untuk menganalisis dengan one sample, independent sample, related sample, dan banyak lagi. Misalkan dari data ini kita akan membuat regresi linear. Kita klik, kemudian kita akan memasukkan datanya ke box ini. Kita akan memasukkan data ini ke box ini. Caranya adalah kita klik, misalkan nomor urut peserta, masukkan ke dependent, dan hasil ulangan kita masukkan ke sini. Kemudian kita klik statistik, misalkan kita pilih ini untuk regresinya, estimate, confidence atau model fit, atau kita klik sini, kemudian kita klik pilih kemudian kita pilih misalkan estimate, convergence metric, model fit, dan ini kita pilih misalkan Durbin-Watson. Kemudian kita klik plot. Nah, di sini kita juga akan bisa memasukkan pilihan ini ke sini, ke box ini, atau yang paling sederhana misalkan kita memakai histogram. Continue, oke. Kita tunggu hasilnya. Nah, ini kan keluar hasilnya. Nanti kita akan bisa membaca hasil regresinya dari data yang kita analisa tadi. Ini dari koefisiennya, misalkan ini signifikan atau tidak, diterima atau tidak. Terus kemudian ini histogramnya. Demikian untuk salah satu cara menganalisa data dengan SPSS. Selanjutnya kita akan belajar tentang cara menyimpan data yang sudah kita ketik di SPSS. Caranya adalah seperti dengan Word atau yang lain. Kita klik file, kemudian save as. Save as, misalkan kita simpan di volume D, kemudian kita buat file baru. Misalkan ini kita buat SPSS, kita buat SPSS latihan. Nah, kemudian ini 3 dari 3 variabel, berarti ini 3 dari 3 variabel ini yang akan kita simpan. Kemudian ini kita ketik misalkan latihan pertama.
Kemudian kita pilih SPSS-nya yang SAV, kemudian kita simpan. Latihan pertama, save. Nah, ini berarti sudah tersimpan. Baiklah teman-teman, untuk yang tadi karena belum ke save, masih ada kesalahan. Kita belajar lagi tentang save data. Misal kita klik save as, kemudian karena di sini saya sudah membuat baru SPSS, kemudian kita tulis ini sebagai SPSS, latihan SPSS pertama. Ini kemudian kita tinggal save. Dan nanti akan tersimpan. Untuk melihat yang sudah kita simpan, kita tinggal nyari di Explorer, kemudian tadi di volume D, kemudian tadi kita buat SPSS, misalkan tadi latihan pertama. Nah, ini kita sudah masuk ke latihan tadi. Kita akan belajar tentang save tentang outputnya. Tadi misalkan tentang regresi linear, misalkan ini sudah kita masukkan, statistiknya kita pilih misalkan ini, kemudian plotnya kita pilih histogram, continue, oke. Kemudian kita akan menyimpan output ini, tinggal file ini, save as, kemudian mau disimpan di mana, tadi di SPSS, kemudian kita pilih di SPSS, kita buat ini misalkan latihan output pertama, kemudian yang ini kita pilih SPV, ingat SPV, kemudian kita pilih save. Ini sudah tersimpan. Kemudian untuk materi terakhir, bagaimana caranya membuka data yang sudah kita simpan. Kita cari di Explorer, kemudian tadi kita simpan di mana, file D, SPSS, kita lihat latihan 1, nah ini dia akan keluar. Kemudian untuk melihat file outputnya, kita bisa melihat file, open, terus kemudian kita lihat di output.
kita ulang lagi untuk melihat output. Tinggal kita buka dari data di sini, open, kemudian output. Nah, di sini kita tinggal klik 2 kali, klik di sini, open, dah keluar. Demikian materinya sampai di sini. Saya ucapkan terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.